apakah puasa itu dimulai terbit fajar atau terbit matahari? Seyogianya bahwa perbedaan ini adalah perbedaan ikhtilaf di antara para ulama sejak zaman terdahulu. Ini bisa kita lihat di tafsirnya Al-Qurtubi yang menyebutkan bahwa ada perbedaan pendapat ini. Mayoritas berpendapat memang berpuasa di waktu fajar, di mana mengambil dalil dari Samurah bin Jundub yang mengatakan bahwa janganlah kalian terperdaya untuk tidak makan sahur oleh azan Bilal, dan jangan pula oleh cahaya putih hingga ia tersebar. Lalu ada lagi hadis yang mursal yang menyebutkan bahwa fajar itu yang cahayanya memanjang melintang, karena fajar itu ada dua, padanya sholat halal dan padanya juga makanan haram. Ini menyebutkan di waktu fajar sidik. Lalu sekelompok ulama yang lain bahwa batasan tersebut adalah setelah terbit fajar, yaitu ketika cahaya udah terang di jalanan dan sampai di rumah. Pendapat ini disebutkan dari Umar Huzaifah ibnu Abash radhiyallahu anhum. Jadi mereka berpendapat bahwa menahan diri itu ketika sudah terbit fajar dan fajarnya itu sudah menyinari rumah-rumah, gunung-gunung. Ini perbedaan pendapat. Dan sebenarnya saat ini juga udah kita rasakan perbedaan itu, di mana waktu subuh, karena kita kan ketika akan berpuasa patokannya kadang ada terbit fajar ataupun azan subuh. Azan subuh kita aja sendiri itu berbeda. Kalau kita lihat di luar negeri, kita umumnya di Indonesia itu azan subuh matahari masih suasana itu masih gelap. Coba kalau kita perhatikan di Turki, kalau buat yang pernah jalan-jalan mungkin, kalaupun yang belum pernah jalan-jalan bisa aja lihat vlognya di Ari Untung juga bisa. Di mana di sana subuhnya itu udah terang, dan itu ada dalilnya. Di sana mahjab yang digunakan itu mayoritas penduduknya itu mahjab Hanafi. Jadi udah terang dia. Atau bisa juga lihat di peperangan dari mana Al-Fatih ketika mengalahkan Konstantinopel, ketika perang di terakhirnya itu mereka sholat subuh berjamaah, berjamaahnya itu udah terang langit. Nggak sejauh kita di Indonesia aja udah ada terjadi perbedaan. Sebagian besar kita mengikut badan hisab ruhiyat. Bagian di Muhammadiyah itu sudah menetapkan bahwa jadwal subuh mereka itu 8 menit lebih lambat. Dan ada lagi yang berpendapat bahwa subuh di kita itu kecepatan 20 sampai 30 menit, sehingga ada masjid-masjid itu yang membuat timer 20 sampai 30 menit baru dia beriqomah. Jadi itu aja udah terjadi perbedaan. Sebenarnya perbedaan ini udah pernah dalam video sebelumnya, ini juga udah kita bahas bahwa sebenarnya perbedaan ini tidak ada yang secara mengerucut perbedaan ini bertentangan, enggak. Ini hanya perbedaan keutamaan, bergerak dari surat Al-Baqarah 187 yang menyebutkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytu abyadu minal khaytil aswadi minal fajr summa atimmus syiyama ilal lail. Maka makan minumlah kalian hingga terang bagimu benang putih dan benang hitam, yaitu fajar, kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datangnya malam. Ini yang menjadikan perbedaan di antara kita, hingga ada yang menyebutkan bahwa batasan sahur itu sebelum terbit fajar, dan terbit fajar itulah batasnya, dan ada juga yang terbit matahari. Ini jadi perbedaannya. Namun perlu kita ketahui bahwa turunnya ayat ini juga tidak sekaligus
Karena ayat yang pertama yaitu wakulu washrabu hatta tabayyana lakumul khaytul abyadu minal khayti, itu pertama. Baru kemarin disusul dengan minal fajri. Jadi dari sini bisa kita pahami bahwa waktu fajar itu panjang. Mulai dari kita sahur yaitu fajar kajib, lalu azan subuh fajar siddiq, sampai sebelum terbit matahari itu masih fajar. Jadi di sini ada yang memulainya ketika awal fajar siddiq, ada yang di akhir fajar siddiq. Gak ada masalah kedua-duanya, tergantung kita di mana memulainya. Dan kalau kita mau melihat yang dilakukan Nabi melakukan keduanya. Nabi pernah bersahur di waktu sahur dan memulainya ketika sebelum terbit fajar. Lalu Nabi juga Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berpuasa memulainya ketika di dalam fajar itu. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bangun ketika udah subuh, lalu beliau ke dalam keadaan junub, mandi, maka beliau menyempurnakan puasanya. Dan beliau memulai puasa di dalam fajar itu, waktu fajar. Lalu yang ketiga, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah memulai puasa itu ketika terbit matahari. Di mana di ini beliau bersahur bersama Bilal. Huzaifah bin Al-Yaman menanyakan hal ini kepada Bilal setelah subuh, hanya saja matahari belum terbit. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah mengajak sahabat untuk makan bersama di waktu itu, juga menyebutkan itu makan siang, khodi'ai. Dan perbedaan di surat Al-Baqarah 187 itu bukan berarti terbit fajar, tapi itu fajar yang panjang. Minimal kita memulai puasa itu dari sebagian fajar, minal fajri. Kalau terbit fajar itu ada disebutkan di surat Al-Qadar ayat kelima. Salamun hayya hatta matla'il fajr. Itu jelas menyebutkan bahwa malam itu penuh kesejahteraan sampai terbitnya fajar. Ada batasannya. Jadi di surat Al-Baqarah ini masih terbuka. Jadi fajar yang panjang. Mana yang lebih utama? Masing-masing kita tentu. Kalau yang lebih utama tentu orang yang memulai di waktu sebelum terbit fajar, karena dia berpuasa, bersahur di waktu sahur, itu waktunya diberkahi, makanannya diberkahi. Namun bukan berarti juga kita bisa membatalkan puasa orang yang bersahur di waktu subuh, karena di situ juga disebut Nabi makanan yang berkah. Mudah-mudahan itu bisa menjadikan pegangan bagi kita, tidak kita saling membatalkan pendapat orang yang melakukan bersahur di waktu subuh, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga melakukan hal itu.